Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ibu Direktur Umum dan Keuangan. Kenapa Dirut gak ada? Beberapa kali saya kesini Pak Dirut gak ada. Pak Maman gimana? Gak ada ya? Pak Maman? Oh, gimana? Beliau Direktur Operasional. Rekan-rekan para karyawan dan staf pegawai di lingkungan PT AMGM, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari yang ke-7 di Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya, agar kiranya saat nanti kita kembali ke hadiratnya, pundi-pundi pahala yang kita bawa besar dan berat yang akan menjadi timbangan pemberat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua kepingin masuk surga. Betul? Ibu-ibu kepingin masuk surga? Bapak-bapak kepingin masuk surga? Dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas ubshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai anak manusia, kata baginda Nabi, yang pertama, ubshus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berilah orang yang kelaparan makan. Wa sallu bin nasi wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di waktu malam, di saat orang-orang atau sebagian orang sedang terlelap dalam mimpinya. Kalau tiga ini kalian lakukan, kata baginda Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu hadis ini dan nanti kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, ubshus salam, kata baginda Nabi, tebarkanlah salam. Salam bahasa Arab maknanya damai. Artinya kemanapun kita pergi,
jadilah manusia yang selalu menebar rasa aman, rasa nyaman, rasa damai kepada siapapun manusia, apapun agamanya, keyakinannya, tradisi dan budayanya. Pesan dalam hadis ini, Ufshus salam, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian. Karena hadirin jamaah rahimahumullah, ketika kita sholat dimanapun bumi yang kita pijak, begitu kita selesai sholat itu kan definisinya kata baginda, kata para ulama, bahwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Beberapa perkataan tertentu, beberapa perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi begitu kita salam tadi, assalamualaikum, assalamualaikum, ini sebuah pesan sebenarnya yang terkandung dalam makna salam ini. Di bumi manapun kita pijak dan dimanapun kita berada, ketika kita rukuk dan sujud di tempat itu, maka kita harus mampu menanamkan dan menciptakan kedamaian, kenyamanan, ketenangan untuk masyarakat sekitar. Ini makna salam yang pertama dari sisi bahasa. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tebarkanlah salam dalam hadis ini, Ufshus salam, maksudnya untuk kita banyak-banyak mengucapkan assalamualaikum ala man arabta wa ala man lam ta'rif, kepada siapapun yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kata Nabi, khairukum man yabda'u bis salam, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memulai terlebih dahulu mengucapkan salam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, dalam lingkungan kerja di mana kita berada, andai kata salam ini menjadi sebuah budaya, maka akan tercipta sebuah lingkungan kerja yang nyaman, yang harmonis, yang penuh dengan semangat persaudaraan. Apalagi masuk di ruangan teman, kita mulai dengan assalamualaikum. Berpapasan di jalan, kita ucapkan assalamualaikum. Terlebih lagi kemudian kita bersalaman. Ini mohon maaf, terutama laki-laki dengan laki-laki tentunya, karena budaya salaman laki-laki dengan perempuan sebenarnya itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau sampai ketika membaiat para sahabiat, wanita-wanita yang berbaiat kepada Rasulullah SAW itu tidak ada yang disalami oleh Rasulullah, karena memang sebenarnya dalam ajaran Islam jamaah rahimahumullah, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu sebenarnya dilarang. Cuma kita sering mengatakan, ini cuma dosa kecil. Betul. Setiap kali wudhu maka dosanya akan hilang. Betul. Tetapi sesuatu yang kecil itu lama-lama dan kalau menjadi kebiasaan dan selalu dilakukan, maka dia akan menjadi besar. Maka sebenarnya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan idzal taqa al-muslimani fayatasaffahan, apabila dua orang muslim bertemu, maksudnya laki sama laki-laki, lalu kemudian ia bersalaman, tatasaqat anhuma dzunubuhuma, berjatuhan dosa-dosanya selama tangannya
masih bersalaman di antara keduanya. Ini ketika laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oke lah, mungkin kita katakan bersalaman laki dan perempuan itu dosanya hanya dosa kecil saja. Ini kan sudah menjadi sebuah tradisi, sudah menjadi budaya. Bahkan di kalangan pondok pesantren, afdolnya santri tidak terkecuali santriwati itu biasanya salaman dengan kiai. Tapi mohon maaf, kalau di pondok pesantren kami tidak ada santriwati yang salaman. Jangankan dengan tuan gurunya, dengan ustadz-ustadznya pun tidak ada yang salaman. Ini untuk membiasakan agar hal-hal yang kurang islami sebenarnya, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu mulai kita kurangi dan kita ajarkan semenjadi. Inti daripada hadis ini, yang pertama tadi, uqshus salam, sebarkanlah salam. Kita kenal atau tidak kita kenal, kemudian kita sebarkan salam di tengah-tengah mereka. Mendengar kita mengucapkan assalamualaikum saja, itu tentu sudah tercipta rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu riwayat Rasulullah SAW datang ke rumah sahabatnya. Sahabat ini tahu kalau Rasulullah SAW yang datang. Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada tuan rumah. Yang di dalam sebenarnya ia jawab salam Rasulullah itu, tetapi dengan suara yang kecil. Rasulullah mengucapkan salam pertama, assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Karena Rasulullah tidak mendengar, dia ulangi lagi salamnya, assalamualaikum. Dia jawab, karena tidak dijawab untuk yang kedua kali, Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Assalamualaikum. Baru kemudian beliau, tuan rumah ini menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sambil bukain pintu rumahnya. Nabi sempat bertanya kepadanya, saya sudah salam yang pertama, salam yang kedua, kenapa kamu gak jawab salam saya? Ya Rasulullah, kata sahabat ini, aku tahu engkau yang mengucapkan salam dan salammu sudah aku jawab. Sengaja aku jawab dengan suara yang kecil Rasulullah, karena aku kepingin engkau sering-sering mengucapkan salam kepadaku. Karena kalau Nabi yang mengucapkan assalamualaikum, salam itu adalah doa, semakin sering dibacakan doa oleh Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Maka perhatikan Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ketemu orang soleh, ketemu orang yang kita tahu orangnya takwa, misalnya dia belum memulai salam dengan kita, kitalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepadanya. Harapkan jawabannya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Dia pasti akan menjawab dengan mengatakan waalaikumsalam. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang berdoa, cukup dengan mengucapkan waalaikumsalam, kau akan selalu diberikan keselamatan, kau akan selalu diberikan kedamaian, kau akan selalu diberikan rasa nyaman. Itu sebuah doa yang sangat luar biasa. Jamaah rahimahullah. Ini yang pertama yang Rasulullah sebut dalam hadis ini. Sebelum saya sebut yang kedua, mohon maaf. Tentu Islam mengajarkan kita mengucapkan salam. Lalu boleh nggak kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam? Boleh-boleh saja, jemaah. Di kalangan orang Arab ada ungkapan sabahul khair, selamat pagi, masa'an nur, selamat sore, selamat malam. Itu ada, dan para ulama tidak menentang. Jadi boleh-boleh saja kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, itu tidak dilarang. Tapi jangan sampai kemudian salam-salam seperti ini mengalahkan salam-salam yang sesungguhnya,
yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak boleh kita ekstrim mengatakan itu budaya orang kafir, itu bilang good morning, good afternoon. Jangan pakai, nggak boleh, karena istilah itu sudah ada di kalangan orang-orang Arab. Sobahul khair, sobahul nur, masa'an nur, masa'al lail, itu sudah ada. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, wa at'imut ta'am, dan berilah orang yang lapar itu makan. Jamaah rahimakumullah, saya sering mengatakan dan menyampaikan ini hari-hari ini dalam berbagai ceramah saya, bahwa ada satu amalan yang pahalanya luar biasa besar. Pahala itu saking besarnya sampai-sampai para malaikat tidak mampu menghitungnya. Saking besar pahalanya. Amalan apa itu jamaah rahimahullah? Amalannya Allah sebut di surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, kata Allah. Apa amalan yang pahalanya sampai malaikat tidak mampu menghitungnya saking besarnya? Ini kata Allah dalam ayat ini. Karena tadi Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tak seorang pun yang mampu menghitung, tak seorang pun yang mengetahui bagaimana besar pahala yang Allah sediakan bagi orang yang melaksanakan amalan ini. Apa amalan itu? Amalannya kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Di waktu malam ia berusaha menjauhi ranjang untuk ruku dan sujud di waktu malam di hadapan Tuhan. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia menengadahkan tangan berdoa dengan rasa takut dan rasa harap. Takut jangan-jangan doanya tidak diterima, takut jangan-jangan amalannya tidak diterima. Berharap tentunya, kalau kita berdoa kita harus berharap doa kita diterima. Artinya jemaah rahimakumullah, kalau di luar Ramadan bangun malam untuk sholat malam mungkin terasa berat, tapi kalau di bulan Ramadan itu kayaknya ringan. Apalagi memang kita biasa terbangun untuk makan sahur jam 4 kita bangun, sahurnya misalnya 3:30. Sebelum sampai 3:30 itu sholatlah 2, 4, 10 rakaat kalau memungkinkan, dengan sholat tahajud, sholat. Lalu apa jemaah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di waktu malam ia membangun ibadah secara vertikal dengan Allah. Di waktu siang ia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia bagi dalam bentuk zakatkah, infakkah, sedekahkah. Dia berikan orang makan. Dia berikan orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa diundang makan berbuka di rumahnya. Ada dia tahu orang-orang yang miskin, yang kelaparan, yang mungkin tidak ada untuk dia pakai berbuka, dia datang berikan makan. Amalan ini jamaah rahimakumullah, di waktu malam membangun hubungan vertikal dengan Allah, di waktu siang membangun hubungan secara horizontal dengan makhluk Allah. Inilah pahala yang Allah sebut tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Inilah pahala yang sampai para malaikat pun tidak mampu menghitungnya.
dan ini sangat mungkin kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi pesan hadis yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah orang yang kelaparan makanan. Yang ketiga, jemaah rahimahullah, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ini perpaduan dari ayat tadi. Dan sholatlah kamu di waktu malam, di saat orang-orang sedang tertidur orang sedang tertidur di waktu malam, kalian bangun untuk sholat malam. Kalau tiga ini kalian lakukan, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan rasa nyaman, rasa tenang, penuh dengan keselamatan. Jemaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ada 4 amalan utama yang menjadi ciri khas Ramadan. Yang pertama, siam, berpuasa. Yang kedua, qiyam, sholat tarawih. Ya, jadi kalau kita sholat tarawih tutup dengan witir, nanti bangun tengah malam masih boleh sholat lagi. Sholatlah tahajud walaupun hanya 2 rakaat, tapi jangan witir lagi. Karena tadi sudah sholat witir waktu sholat tarawih. Gak boleh sholat witir dikerjakan 2 kali dalam 1 malam. Karena kalau yang witir dikerjakan genap, kalau dikerjakan 2 kali, itu pasti bilangannya akan menjadi genap. Witir itu artinya ganjil. Sesuatu yang ganjil kalau dikalikan 2 pasti itu genap. Bangun, sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam di saat orang-orang sedang tertidur, kata Nabi. 3 amalan ini, yaitu menyebarkan salam, memberikan orang yang lapar makan, dan salat di waktu malam, akan menyebabkan siapa saja di antara kita akan masuk surga dengan penuh rasa nyaman. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, kalian akan masuk surga dengan penuh rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, 3 amalan ini saya rasa sangat-sangat mungkin untuk kita lakukan. Kalau di luar Ramadan kita jarang saling mengucapkan salam bersama teman, bahwa di Ramadan ini mari kita biasakan mengucapkan salam. Ketemu teman di mana saja di lingkungan ini, ucapkan salam. Masuk ke dalam ruangan teman, ucapkan salam. Ya. Jadi kemudian iringi dengan memberikan makan kepada orang yang lapar. Lalu kemudian sholatlah di waktu malam. Insya Allah kita akan masuk surga dengan penuh rasa nyaman. Itulah kultum yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk jadi bekal kita di sisa-sisa Ramadan yang masih bersisa sekitar berapa hari lagi? Masih lama Pak? Sebentar lagi. Nah, baru kemarin rasanya malam Kamis, kok sekarang sudah hari ke-7 ya. Bagi yang lain kok lama sekali lebaran. Insya Allah mari kita lalui dengan penuh kesabaran. Insya Allah hari-hari ini itu akan menjadi ringan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'mah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Wakhtim lana ya Rabbana bi husnil khatimah.
ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وجميع أعمال صالحاتنا وتمم تقصيرنا يا ربنا اللهم اعتق رقابنا بهذا الشهر الكريم من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.